depan komputer, laptop, ataupun di depan handphone kita masing-masing ya. Bayangkan bahwa kita ada di suatu tempat yang sama, bersama-sama, semuanya hadir, yang pasti Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita. Kita punya sobat yang luar biasa, kita punya teman yang luar biasa, kita punya Tuhan Bapa yang luar biasa, namanya Yesus. Dengan penuh sukacita, kita mau katakan bahwa kita punya satu sobat yang sungguh luar biasa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Engkau adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang murah hati, yang tidak pernah meninggalkan kami, barang sedetik pun di dalam hidup kami. Bapa yang penuh kasih, kami menyadari betapa rapuhnya kami sebagai manusia. Kami sering mengkhianati Engkau, kami sering berpaling dari Engkau dan mengikuti keinginan diri kami sendiri. Tetapi setiap kali kami bertobat kepadamu, kami berbalik kepadamu, Engkau tidak pernah menolak kami. Betapa kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu itu. Biarlah ya Tuhan, rahmat-Mu, kerahiman-Mu itu melingkupi hidup kami, sehingga dari waktu ke waktu, hidup kami senantiasa dalam tuntunan dan bimbingan-Mu. Pagi, siang hari ini ya Tuhan, kami akan memulai pujian dan juga doa penyembahan kami. Berkenalah Engkau mengutus Roh Kudus-Mu ke tengah-tengah kami yang berada di berbagai macam tempat. Kami percaya ya Tuhan, meskipun kami terpisah oleh tempat, tetapi kami bersatu di dalam hati karena Roh Kudus-Mu. Biarlah kami dapat menyatukan hati ini untuk persekutuan dan juga pujian ini, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan di dalam hidup dan juga pelayanan kami. Kami percayakan ya Tuhan, seluruh rencana dan niat-niat baik kami, hati kami ini kepadamu, melalui perantaran putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman saya ambil dari Injil Lukas, bab 16, ayat 19 sampai dengan 31. Lukas, bab 16, ayat 19 sampai dengan 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan pakaian kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi ke sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seseorang yang bangkit dari antara orang mati.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita mengadakan pujian penyembahan pada pagi hari ini untuk mempersiapkan diri kita memasuki hari Minggu Paskah yang kedua, yang kita kenal sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, mengapa gereja memilih kata kerahiman, rahim? Mengapa kok tidak memilih kejantungan atau kehatian atau mungkin kepikiran, ya, kepikiran ilahi? Mengapa gereja memilih istilah kerahiman ilahi? Pasti ada alasan yang mendasar mengapa dipilih istilah rahim itu untuk mewakili Allah yang berbelas kasih. Saya ingin masuk kepada istilah dulu. Mengapa gereja memilih istilah kerahiman? Jadi, arti biblis dari kerahiman dalam bahasa Latin itu disebut misericordia. Misericordia dalam bahasa Latin. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut helios. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kita sering mendengarnya mercy. Divine Mercy Sunday, hari Minggu Kerahiman Ilahi, ya. Jadi mercy. Sedangkan bahasa Indonesia berhasil kembali menangkap makna aslinya dari apa yang dimaksudkan dalam kitab suci yang diterjemahkan dalam bahasa Latin tadi, misericordia. Yaitu bahasa Indonesia menangkap makna kerahiman. Nah, di dalam bahasa Ibrani, belas kasih Allah disebut dengan istilah rahamim atau keset, yaitu dua ungkapan yang dipakai untuk menyebut sifat kasih Allah. Kata rahamim ada kaitannya dengan kata rehem, yang artinya rahim atau kandungan. Ya. Dengan demikian, rahamim, terjemahan dari kerahiman, adalah sifat kasih Allah yang serupa dengan sifat rahim seorang ibu. Ya. Seperti rahim yang fungsinya itu, atau di dalam rahim itu seorang bayi mendapatkan perlindungan, di sana dia dihidupi, janin itu, sang ibu menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat, dan di dalam rahim itu kan ibu tidak pernah meninggalkan bayinya, ya. Jadi selalu dibawa kemana-mana, ya. Demikian pula kasih Allah terhadap umat manusia. Dengan kerahimannya, Allah itu melindungi manusia, menghidupi kita, menghangatkan kita, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima kita tanpa syarat, dan tidak pernah meninggalkan kita alias membawa kita kemana-mana. Jadi, seperti janin tidak dapat hidup dan berkembang tanpa rahim ibu, demikian pula manusia tidak akan hidup, tidak akan dapat hidup tanpa kasih dan juga kerahiman Allah. Nah, maka pesta kerahiman ilahi itu mau menyadarkan kita semua manusia akan belas kasih Allah yang tidak ada batasnya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saya memberikan permenungan seperti ini. Nanti kalau suaranya ada gangguan, tolong angkat tangan supaya saya bisa memperbaiki, ya. Atau saya lebih pelan-pelan. Ya. Kalau saudara-saudariku terkasih, kalau kita hari ini dalam memasuki Minggu Kerahiman Ilahi, kita mengambil tema jiwa-jiwa di api penyucian mendamba amal rohani. Apa maksudnya? Nah, kita semua orang Katolik percaya bahwa api penyucian itu ada. Sama seperti kita juga yakin akan datangnya kematian yang menghampiri kita. Kepercayaan ini mengantar kita kepada kesadaran bahwa sesuatu yang kita lakukan
sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang ada pada kita selama di dunia ini, sifatnya terbatas alias fana. Jadi entah relasi kita, entah kekayaan kita, entah kepandaian kita, apapun yang kita miliki, itu sifatnya terbatas alias fana. Namun demikian, hal-hal fana dan serba terbatas itu bukan berarti itu semua tanpa makna. Kesadaran bahwa hidup kita terbatas dan tidak selamanya alias tidak kekal, mengingatkan kita akan hidup kita setelah hidup di dunia ini. Alias mengingatkan kita akan hidup di hadapan Allah setelah kita meninggalkan dunia ini. Pada saat inilah kita justru makin menjadi manusia yang sejati ketika hidup dan perjuangan kita arahkan kepada hidup abadi di hadapan Allah. Kita semakin menemukan kesejatian hidup ketika perjuangan kita, apa yang kita usahakan itu tidak berhenti hanya di dunia ini saja, tetapi kita arahkan kepada hidup ilahi, hidup bersama dengan Allah, memandang wajah Allah. Memang sebagai manusia, kita tidak mudah untuk selalu mengarahkan hidup kita kepada Allah. Kita selalu berjuang untuk hidup baik. Kita menghadapi berbagai macam godaan, berbagai macam kesulitan dan tantangan untuk bertahan dalam hidup baik itu. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan dari kemanusiawian kita yang seringkali menjatuhkan kita dan membuat kita berpaling atau jauh dari Allah. Namun, Allah telah menganugerahkan rahmat-Nya untuk membantu kita manusia. Di dalam perjuangan yang sulit itu, di dalam perjuangan yang tidak mudah itu, Allah tidak meninggalkan kita. Allah menganugerahkan rahmat-Nya, membantu manusia, membantu kita semua berjuang di dunia ini untuk tetap hidup baik. Jadi ada rahmat yang disediakan Allah bagi setiap kita untuk tetap bertahan dalam hidup baik. Persoalannya adalah kita manusia mau membuka hati untuk bekerja sama dengan Allah, dengan Roh Kudus, dengan rahmat-Nya yang disediakan Allah itu atau tidak. Ingatlah bahwa rahmat yang abadi itu sudah dimulai sejak di dunia ini. Rahmat itu sudah disediakan oleh Allah sejak kita hidup di dunia ini. Jadi, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi godaan meninggalkan Allah, meninggalkan hidup baik, Allah telah setia menyediakan rahmat-Nya, membimbing kita untuk bertekun pada jalur-Nya, pada hidup baik itu. Oleh karena itu, sikap yang kita ambil saat ini, saat di dunia ini, bisa bersifat definitif. Artinya, apa yang kita lakukan, apa yang kita ambil, keputusan kita ambil di dunia ini, mempengaruhi kita di kehidupan yang akan datang. Atau bahasa mudahnya, apa yang kita lakukan di dunia ini diperhitungkan oleh Allah. Baik buruknya, apa yang kita lakukan di dunia ini sungguh-sungguh diperhitungkan oleh Allah. Allah tidak menutup mata bahwa pokoknya semua asal beriman masuk surga. Tidak. Allah membuka mata akan perjuangan kita manusia untuk hidup baik, untuk bekerja sama dengan Allah, hidup baik di dunia ini. Nah, kalau kita semasa hidup di dunia ini menolak Allah, kita juga akan ditolak di dalam kehidupan kita nanti. Sebab sesudah mati, kita itu hanya tinggal menuai hasil dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Apapun yang kita buat di dunia ini, itulah yang menentukan kehidupan kita nanti. Saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang surga, surga itu berarti dalam tanda kutip tempat. Dalam tanda kutip tempat
Allah berada. Mengapa saya katakan dalam tanda kutip tempat? Karena surga itu tidak terbatas pada ruang dan waktu. Ruang dan waktu artinya, kalau saya saat ini pada hampir jam 11 ini, saya ada di Jakarta, saya tidak bisa pada jam yang sama ada di Surabaya, atau ada di Manado, atau ada di tempat lain. Saya dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan surga, saya katakan tempat, dalam arti tidak terbatas ruang dan waktu di mana Allah berada. Surga berarti itu situasi di mana jiwa manusia kita nanti akan bersatu dengan Allah dan memandang Allah muka dengan muka. Nah, apabila manusia itu masuk ke surga, itu berarti manusia masuk ke dalam kesatuan penuh dengan Allah. Hal inilah yang juga dapat disebut sebagai kebangkitan dari maut bersama dengan Kristus. Nah, masuk dalam kehidupan bersama Allah. Sedangkan istilah yang sering kita dengar berhubungan dengan surga dan kehidupan abadi, sering kita mendengar istilah yang namanya api penyucian. Berasal dari mana istilah api penyucian itu? Saya mengajak Anda untuk membuka kitab suci dari Mazmur bab 66 ayat 10. Mazmur bab 66 ayat 10. Dikatakan demikian. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Juga dalam kitab Nabi Zakaria bab 13 ayat 9 dikatakan demikian. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Jadi istilah api penyucian itu bisa dikatakan seperti orang yang memurnikan perak atau emas. Di mana perak atau emas itu dari butiran-butiran itu ada banyak sekali kotoran-kotorannya. Sehingga dengan dipanaskan, maka dimurnikan hanya akan diambil emasnya saja. Dimurnikan dalam api, ya. Dari Mazmur dan dari Zakaria. Nah, dalam bahasa lain, api penyucian itu seringkali kita mendengar istilah purgatori atau purgatorium. Ini adalah tahap akhir dari proses pemurnian jiwa manusia dalam perjalanannya menuju kepada Allah. Di sana, jiwa-jiwa tersebut tidak dapat menolong dirinya. Ketika dalam perjalanan menuju kepada Allah, ada tempat yang namanya purgatori itu, jiwa-jiwa itu tidak dapat menolong dirinya sendiri. Hanya kita yang masih hidup di dunia inilah yang masih diberi kesempatan untuk berdoa, memohon belas kasih Allah agar arwah saudara-saudari kita lekas bersatu dengan Allah. Jadi, gampangnya seperti ini. Karena belas kasih dan kerahiman Allah, semua manusia tanpa terkecuali, agamanya apapun, sukunya apapun, tingkat ekonomi apapun jenis manusia, semua itu diundang untuk bersatu dengan Allah. Bersatu dengan Allah, kata lainnya adalah masuk ke surga, menikmati kedamaian abadi bersama Allah di surga. Semua manusia, agama apapun, dari kedalaman hatinya, itu mempunyai sebuah kerinduan untuk bersatu dengan Sang Pemberi hidup, yaitu Allah sendiri. Nah, Allah tanpa memandang siapapun manusia dari tingkat apapun manusia, semua diundang untuk bersatu dengan Allah, menikmati kedamaian dan sukacita abadi bersama Allah di surga. Akan tetapi, ternyata jiwa-jiwa atau manusia yang diundang untuk bersatu dengan Allah, untuk masuk ke surga, itu tidak semua bisa masuk ke surga. Mengapa? Alasannya pertama, ketika manusia itu menolak Allah, ketika manusia itu menolak Allah, maka manusia itu tidak akan pernah bisa sampai bersatu dengan Allah. Istilahnya seperti ini. Tadi ada yang WA saya namanya Pak Wang ya. Misalnya, Pak Wang,
Saya undang ke rumah saya Pak Wang, tapi kemudian Pak Wang jawab, nggak mau Romo. Ya. Apakah Pak Wang akan bisa sampai ke rumah saya? Tidak akan pernah sampai, karena dia menolak undangan saya. Ya. Jadi semua mereka yang menolak undangan Allah, mereka tidak akan sampai kepada Allah. Artinya tidak akan bisa masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang menjawab ya terhadap undangan Allah, artinya ya Tuhan, saya menjawab undanganmu, saya ingin bersatu dengan Engkau. Ternyata tidak langsung mulus-mulus saja, tidak langsung plus masuk ke surga, tidak. Ada tahapan yang perlu dijalani oleh jiwa itu untuk bisa sampai ke surga. Mengapa demikian? Karena surga itu tempatnya yang kudus, surga tempatnya suci, surga itu tempatnya yang sempurna. Sedangkan manusia penuh dengan dosa dan kelemahan, dan ini menghambat kita masuk ke surga. Oleh karena itu, manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan kelemahan dan kerapuhan itu dibersihkan dulu atau dimurnikan dulu sebelum bisa masuk ke surga. Nah, tempat pemurnian, tempat pembersihan manusia dari dosa-dosa dan kesalahan itu disebut sebagai purgatori atau api penyucian. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, berapa lama atau cepatnya jiwa ada di api penyucian untuk kemudian masuk ke surga? Berapa lama jiwa ada di api penyucian? Itu tergantung dari 3 hal. Yang pertama, jiwa itu lama atau singkat ada di api penyucian tergantung apakah orang itu semasa hidup di dunia hidupnya baik atau tidak, dosanya berat atau ringan. Mengapa demikian? Karena Allah memperhitungkan perjuangan manusia. Kalau misalnya Allah, misalnya saudara-saudari kita yang di Protestan itu mengatakan sola fide. Asal kamu beriman, kamu pasti masuk surga. Bagi saya, kalau asal beriman, kita semua bisa masuk surga. Allah itu sungguh-sungguh Allah yang berbelas kasih. Tetapi, kalau hanya karena beriman langsung masuk surga, Allah bukan Allah yang adil. Mengapa demikian? Karena Allah tidak memperhitungkan perjuangan manusia di dunia. Anda bisa merasakan bahwa berjuang untuk hidup baik itu tidak mudah. Maka kalau ada konsep asal beriman langsung masuk surga, udah nggak usah hidup baik di dunia. Hidup amburadul saja, nikmati hidup sepuas-puasnya di dunia. Nanti ketika mati, Tuhan aku percaya, lalu masuk surga. Jika konsepnya demikian, maka Allah itu maha kasih, tapi Allah tidak maha adil. Kalau demikian, itu bukan Allah. Karena Allah itu maha semuanya. Ya maha adil, ya maha kasih, ya maha yang lainnya. Kalau Allah tidak adil, maka itu bukan Allah. Ya. Jadi, selain Allah itu maha kasih, Allah juga maha adil. Maka apapun yang kita perjuangan di dunia ini, untuk berjuang hidup baik, hidup jujur, setia, murah hati pada orang lain, itu adalah perjuangan yang tidak mudah, dan itu diperhitungkan oleh Allah. Perjuangan kita di dunia ini tidak dikesampingkan oleh Allah. Allah sungguh-sungguh melihat dan menghargai perjuangan kita. Jadi, jangan berat-berat kalau berdosa ya. Jangan berat-berat dosanya. Jadi, udah dosa yang ringan-ringan saja, supaya tidak terlalu lama ada di api penyucian ya. Jadi berat atau ringan orang berdosa di dunia itu mempengaruhi lama atau cepat jiwa itu ada di api penyucian. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah jiwa yang ada di api penyucian itu telah membawa bekal yang namanya rahmat indulgensi? Apakah selama hidup di dunia itu, jiwa itu telah mempraktekkan untuk berjuang hidup silih, membangun hidup silih, lalu hidup baik, murah hati, dan sebagainya, dan membawa bekal rahmat indulgensi. Indulgensi itu adalah rahmat pengampunan penuh. Diberikan pada saat tanggal 2 November itu, rahmat indulgensi, dan juga pada hari Minggu
kerahiman ilahi besok yang akan kita rayakan. Ya. Yang akan kita rayakan, itu kita bisa memohon rahmat indulgensi penuh. Mengapa demikian? Ketika tanggal 2 November, kita berdoa mohon kerahiman Allah untuk saudara-saudari kita yang sudah meninggal, yang mungkin masih ada di api penyucian, kita juga memohon untuk diri kita sendiri, agar kita dengan membawa bekal rahmat indulgensi penuh itu, ketika kita nanti ada di api penyucian, itu kita telah membawa itu, dan menjadi tidak lama ada di api penyucian itu. Karena kita telah hidup dalam menjalani hidup silih, ya, menjalani hidup baik, lalu juga membawa bekal rahmat indulgensi. Itu yang kedua. Yang ketiga, lama atau singkatnya, jiwa itu ada di api penyucian juga tergantung pada apakah mereka itu yang ada di api penyucian didoakan oleh saudara-saudarinya yang ada di dunia atau tidak. Ini menjadi alasan mengapa gereja Katolik mendoakan arwah, sedangkan saudara-saudari kita yang Kristen Protestan, mereka tidak mendoakan arwah. Alasan mengapa kita mendoakan arwah itu demikian. Jadi jiwa yang ada di api penyucian, itu ibaratnya seorang terdakwa yang menghadapi hakim di pengadilan. Ketika seorang terdakwa itu ditanya oleh hakim, saudara terdakwa, apakah Anda mencuri motor ini? Lalu si terdakwa mengatakan, tidak Tuhan, tidak yang mulia, saya tidak mencuri motor. Apakah Bapak Hakim akan percaya? Tidak. Bapak Hakim tidak akan percaya terhadap pernyataan dari si terdakwa ini. Maka si terdakwa membutuhkan seorang atau beberapa orang lawyer, pengacara, untuk membantunya, untuk membelanya. Tugas seorang lawyer adalah membela si terdakwa agar yang pertama supaya dibebaskan. Kalau enggak bersalah, tolong dibebaskan dari segala macam tuntutan dan hukuman. Tetapi kalau memang bersalah, tugas lawyer adalah meyakinkan hakim supaya hakim itu memberikan kemurahan hati sehingga hukumannya tidak berat dijatuhkan kepada si terdakwa itu. Maka jiwa yang ada di api penyucian itu ibarat seorang terdakwa yang sedang menghadapi hakim dan mereka tidak dapat membela dirinya sendiri. Kita manusia yang masih ada di dunia ini, itu yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa bagi mereka yang sedang berproses di api penyucian untuk membersihkan dosanya untuk masuk ke surga. Kita adalah lawyer mereka. Kita adalah pembela mereka. Ya. Pembela mereka. Sehingga kita jiwa di api penyucian itu sungguh-sungguh membutuhkan, yang namanya tadi dikatakan membutuhkan amal rohani kita, membutuhkan doa-doa kita, sehingga mereka cepat lepas dari api penyucian untuk boleh bersatu secara penuh dengan Allah. Saudara-saudara terkasih, dalam doa kepada saudara-saudari kita yang berada dalam perjalanan menuju kepada Tuhan itu, perlu dihayati juga yang namanya persekutuan para kudus. Artinya apa? Bahwa antara kita yang ada di dunia dengan mereka yang ada di surga itu tidak pernah terputus. Artinya apa? Secara fisik kita terpisah, tetapi secara rohani, iman, kita tetap bersatu. Ya. Makanya ketika sudah lebih dari 1000 hari, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berkenalah Engkau mengampuni saudara-saudariku yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Tetapi ketika mereka sudah bersatu dengan Engkau, perkenankanlah, karena mereka telah dekat dengan Engkau, perkenankanlah mereka berdoa untuk kami semua yang masih berjuang di dunia ini. Jadi ketika mereka ada di api penyucian, mereka membutuhkan amal rohani kita, membutuhkan doa-doa kita. Tetapi ketika kita yakin mereka sudah ada di surga, kita memohon supaya mereka justru menjadi pendoa bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Saudara-saudara terkasih, kita semua harus mengingat bahwa hidup ini bukan dibangun atas ketakutan akan neraka dan kerinduan akan surga saja. Hidup kita, terutama kita mau satukan
dengan Yesus Kristus yang diutus Bapa melakukan usaha penyelamatan bagi kita semua yang hidup di dunia ini. Kita adalah bagian dari dunia ini, dan kelak kita juga merupakan calon-calon penghuni surga. Maka, kita berusaha untuk dapat hidup baik di dunia ini dan sadar akan pentingnya hidup baik demi hidup kita di surga nanti. Artinya, apapun yang kita lakukan di dunia ini sungguh-sungguh diperhitungkan Tuhan. Maka hidup baik yang kita lakukan di dunia ini, murah hati, setia, lalu beriman kepada Tuhan, lalu macam-macam kehidupan baik itu sungguh-sungguh diperhitungkan oleh Tuhan untuk bekal kita masuk ke surga bersatu dengan Allah. Mungkin kalau semua orang diberi kesempatan untuk mati 2 kali, mati kemudian hidup kembali, ia akan menemukan atau menjadi paham soal apa sejatinya hidup. Ketika misteri tentang kematian dibukakan oleh Allah, maka ia akan sadar tentang kesejatian hidup itu. Sebab memang hanya kematian sendirilah yang akan membuka cara hidup sejati yang sebenarnya. Sebagai pendoa, tentu saja kita harus menyadari sungguh-sungguh bagaimana hidup menurut kehendak Allah itu. Kita tidak sungguh tahu, tetapi kalau cara hidup kita sebagai orang yang mencari Tuhan berhasil, kita dapat berharap bahwa doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Berbahagialah mereka yang didoakan oleh orang-orang yang percaya akan kebaikan dan belas kasih Allah yang memiliki hidup kita entah di dunia atau di akhirat nanti. Maka marilah kita berharap terus akan kebaikan, akan belas kasih Tuhan. Kerahimannya memberi kita kepastian bahwa Allah tidak akan melepaskan kita dari kasih-Nya. Allah tidak akan meninggalkan kita seberapapun beratnya dosa kita. Kalau kita menyadari kedosaan kita bertobat, kita kembali kepada Allah, Allah tidak akan pernah menolak kita. Kerahimannya memberi kita kepastian bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan melepaskan kita dari kasih-Nya. Kerahimannya adalah keselamatan yang sesungguhnya kita nantikan. Nah, kalau putranya Yesus Kristus saja diserahkan kepada kita, maka Ia tentu akan bersukacita ketika kita kembali bertobat dan berdoa kepadanya apapun isi doa kita. Jadi karena Allah mencintai, harta Allah yang paling berharga adalah putranya Yesus Kristus. Maka kalau hartanya itu diberikan kepada kita manusia, maka Allah itu sungguh-sungguh memandang kita berharga. Allah memberikan kita Yesus yang mau rela untuk turun ke dunia untuk menderita, wafat, dan bangkit demi keselamatan kita. Maka kalau Allah begitu mencintai kita, Allah juga mengundang kita, rindu agar kita berbalik dari dosa-dosa dan kesalahan kita dan kembali kepada Allah. Rahmat Allah membantu kita senantiasa. Amin. Luar biasa, Romo. Kalau bisa, ya, jangan sekali, Romo. Ini harus menjadi kayak suatu seminar sehari penuh. Mungkin semuanya setuju. Kalau setuju, lambaikan tangan. Kalau setuju bahwa ini perlu dibahas secara panjang, lebar, dan detail. Kita berharap corona segera berlalu, ya. Pasti Ci Lucy juga setuju kita undang Romo untuk berbicara lebih detail lagi. Romo luar biasa. Saya sampai nyatet dengan handphone saya, takut lupa apa yang Romo katakan. Mari saudara terkasih, tadi kita sudah mendengarkan apa yang Romo katakan. Kita semua pasti punya keluarga, pasti punya saudara yang sudah kembali. Dan kita berharap bahwa keluarga kita itu sudah bersatu dengan Tuhan. Itu harapan dan keinginan kita. Tetapi kalaupun saudara kita masih ada di api pencucian, orang-orang yang kita kenal, keluarga kita, sahabat kita, baiklah kita tetap memberikan doa-doa kita.
untuk menanggapi firman dari Romo. Mari kita mau lebih lagi mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, jadikan setiap kami ini bait doa-Mu. Kami ingin menjadi pendoa Tuhan. Kami ingin setiap keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami ingin menjadi pendoa-pendoa-Mu. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh Tuhan Engkau Allah yang Maha Rahim, Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Bapa, kami adalah manusia yang lemah, manusia yang rapuh, manusia yang tak berdaya tanpa rahmat-Mu. Kami seringkali, meskipun Engkau cinta, Engkau kasih, kami seringkali menjauh dari Engkau. Kami mengikuti keinginan kemanusiaan kami, sehingga sering kami tersesat. Hidup kami tidak menjadi berkat bagi saudara-saudari kami. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas segala kemurahan-Mu, atas cinta-Mu, atas kerahiman-Mu yang melingkupi hidup kami. Semoga kami semakin menyadari belas kasih-Mu itu dan membantu kami untuk bertobat, untuk berbalik kepadamu. Bantulah kami juga untuk menjadi duta-duta kerahiman-Mu, mengajak semakin banyak orang untuk bertobat, untuk berbalik kepadamu, sehingga dengan demikian dunia ini akan menjadi semakin bahagia, semakin damai karena orang banyak dekat dengan Engkau, mengarahkan hidup kepada Engkau dan tidak hanya kepada diri sendiri. Tuhan yang penuh kasih, bantulah kami juga untuk mampu menjadi pendoa bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan doa-doa kami, mereka yang sudah meninggal, yang masih ada di api penyucian. Semoga Engkau menganugerahkan ketekunan kepada kami, agar dengan ketekunan itu, doa-doa kami dapat membantu saudara-saudari kami yang mengharapkan amal rohani, doa-doa kami, untuk mereka dapat semakin cepat terlepas dari api penyucian dan boleh bersatu dengan Engkau di surga. Hanya kami yang masih Engkau beri kesempatan ya Tuhan untuk mendoakan mereka. Maka bantulah kami agar kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk memberikan amal rohani kepada saudara-saudari kami itu. Sehingga mereka boleh bersukacita, semakin cepat bersukacita karena bersatu dengan Allah. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing agar Engkau berkenan tinggal di dalam keluarga kami masing-masing. Anugerahkanlah damai, sukacita, kerukunan, dan juga berkat-berkat yang kami rindukan masing-masing di dalam keluarga. Semoga keluarga kami mampu Kau pakai menjadi kepanjangan tangan-Mu, menjadi kepanjangan rahmat-Mu untuk saudara-saudara dan keluarga di sekitar kami, sehingga berkat kehadiran kami, kesaksian hidup kami, nama-Mu semakin dimuliakan. Doa, harapan, dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu hanya melalui Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau misalnya di sini ada pertanyaan, boleh saya akan tetap tinggal di sini. Ya. Luar biasa. Romo, tadi Romo kan bercerita tentang berapa lama kita ada di api penyucian itu tergantung dari usaha. Salah satunya ada usaha kita, bagaimana kita berusaha untuk hidup di dunia ini. Betul ya Romo ya? Iya. Misalnya kita punya saudara yang meninggal. Ya. Apakah orang tua kita misalnya, apakah Tuhan juga melihat bagaimana orang tua itu sudah mendidik kita sehingga kita bisa menjadi baik, kita bisa mencari Tuhan, berusaha hidup baik. Apakah hal itu tidak diperhitungkan juga, Romo? Ya, setiap tindakan baik kita itu tidak pernah dikesampingkan oleh Allah. Jadi Allah selalu menghargai hidup manusia. Perjuangan orang tua kita mendidik kita, kesetiaan mereka untuk membantu kita berkembang menjadi orang baik, itu juga dilihat oleh Allah.
Jadi setiap hal baik yang kita lakukan itu menjadi bekal bagi kita untuk perjalanan kita menuju kepada Allah tadi. Itu yang namanya saya katakan tadi, Allah adil. Artinya setiap kebaikan kita diperhitungkan oleh Allah. Karena mohon maaf, kalau saudara-saudari kita yang Protestan itu kan sola fide, sola gratia, sola scriptura ya. Hanya karena pokoknya hanya kitab suci, hanya Allah dan hanya iman. Pokoknya kalau asal beriman langsung masuk surga. Iya, iman tentu menentukan kita untuk bersatu dengan Allah. Tetapi kalau hanya iman, maka Allah tidak maha adil, ya kan? Jadi apa yang kita lakukan di dunia itu tidak diperhitungkan oleh Allah. Jadi kalau demikian, Bapak Ibu kalau hidup baik itu berjuang nggak sih? Berjuang kan ya? Ya, hidup baik itu pasti perjuangan kita. Karena hidup baik itu susah. Untuk hidup baik itu tidak mudah. Setia dalam hidup baik tidak mudah. Maka Allah memperhitungkan kebaikan-kebaikan perjuangan-perjuangan kita. Maka orang tua kita meskipun mereka itu tidak Katolik ya, meskipun mereka tidak mengimani Tuhan Yesus, kita tetap bisa berdoa untuk mereka. Ya, bagi kita orang Katolik, doa kita, misalnya kita didoakan oleh orang beragama lain, tetap doanya itu tetap berguna bagi kita. Ya, jadi kita juga mendoakan, kita percaya juga doa kita akan berguna bagi mereka yang tidak beragama dengan kita. Meskipun mungkin kalau ada agama lain yang mengatakan bahwa doamu tidak berguna untuk aku, tetapi kita percaya doa kita, apapun agama kita, sangat berguna atau sangat diperhitungkan oleh Allah. Doa kita sangat membantu mereka. Ya, seperti itu. Satu lagi informasi, ya misalnya, Romo, kalau kita mendoakan arwah, ya kita mendoakan arwah, dasarnya dari mana? Ya, dasarnya dari mana kita mendoakan arwah? Di kitab suci ada enggak? Ada. Nanti setelah acara ini bisa dibuka dari 2 Makabe bab 12 ayat 38 dan seterusnya. Di sana dituliskan bagaimana tentara-tentara Yahudi itu berdoa untuk arwah, memberikan persembahan di bait Allah untuk tebusan dosa mereka. Itu alasan mengapa kita berdoa untuk arwah, ada di 2 Makabe bab 12 ayat 38 dan seterusnya. Itu satu perikop itu. Itu ya dasarnya. Oke. Ya. Sebentar, ada yang tanya lagi, Wang. Ada yang bertanya, Wang. Ini ada Pak Petrus dulu, sudah dari tadi, sebentar. Oh, Pak Petrus, oke. Ya, Pak Petrus, silakan Pak Petrus. Selamat siang, Romo. Selamat siang, Pak. Ya. Romo ya. Mau tanya, beberapa kali saya itu bermimpi didatangi oleh orang tua, saudara yang sudah meninggal. Iya. Saya ngomong dengan beberapa teman atau apa, katanya saat itu yang bersangkutan itu minta untuk didoakan gitu. Nah, ini bagaimana Romo sebenarnya? Ya. Terima kasih Romo. Ya, oke. Biasanya ya, ini pengalaman yang saya dengar dari banyak orang. Jiwa yang orang yang baru saja meninggal sampai 40 hari itu biasanya kan masih menampakkan diri ya kepada keluarganya. Entah misalnya berupa kita kadang-kadang di rumah membau parfumnya ya. Kadang-kadang kita melihat kok sekelebat orangnya ada orang lewat gitu ya. Tapi kita cari nggak ada. Jadi ketika kita menjumpai entah mereka datang dalam mimpi kita, entah kita kadang-kadang membau bauan parfumnya atau sekelebat dia, itu sebenarnya masih ada unfinished business. Unfinished business itu artinya ada urusan yang belum selesai yang ingin disampaikan oleh beliau yang sudah meninggal itu kepada kita yang masih hidup. Yaitu salah satunya adalah mereka membutuhkan doa-doa. Ya. Nah, kalau Bapak didatangi dalam mimpi, tentu saja masih ada unfinished business. Ya. Ada urusan yang belum selesai dari mereka. Mereka membutuhkan doa. Barangkali Bapak lupa mendoakan dia. Atau barangkali Bapak kurang sering mendoakan dia ya. Seperti itu. Karena kan kita tidak tahu berapa berat dosa orang itu dan berapa banyak amal rohani yang perlu kita kirimkan kepada mereka itu ya. Kita kan tidak tahu. Jadi ketika mereka menjumpai dalam mimpi, mereka mendatangi kita dalam wujud apapun yang tanda-tanda itu, mereka sebenarnya membutuhkan doa-doa kita. Ya, mereka membutuhkan amal rohani kita
untuk berdoa bagi mereka. Seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau misalnya kalau sudah 1000 hari lalu mereka tidak mendatangi lagi ya. Dulu 40 hari kok masih kadang-kadang datang dalam mimpi, sekelebat di dalam rumah itu ya. Ketika 1000 hari kok nggak datangi lagi. Lalu kita berpikir, ini mama atau papa ini nggak sayang kami kok nggak datangi kami. Bukan ya. Bukan tidak sayang artinya, tetapi ketika sudah 1000 hari mereka tidak datangi dalam mimpi, tidak datang ke rumah dalam wujud bau-bauan atau apa, artinya mereka sudah selesai. Artinya bisnisnya sudah finish ya. Ya, tidak ada unfinished business lagi. Jadi sudah baik mereka. Tapi ketika mereka masih mendatangi dalam mimpi atau mereka masih berpesan sesuatu kepada kita, artinya mereka masih membutuhkan sesuatu dari kita. Yang paling utama adalah membutuhkan doa-doa kita, bukan yang lainnya. Gitu, Pak. Dari Pak Adrian tadi mau tanya kalau salah, apa yang terjadi pada jiwa-jiwa di api penyucian? Siksaannya seperti apa? Ya. Tidak digambarkan, langsung saya jawab ya. Ya, silakan Romo. Ya. Tidak digambarkan secara gamblang ya. Tidak digambarkan secara gamblang siksaannya seperti apa, misalnya dibakar atau bagaimana. Tidak ada penjelasan yang segamblang itu ya. Segamblang itu. Tetapi bahwa yang artinya di sana ada siksaan, artinya siksaan ya sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak mengenakkan ya. Entah bagaimana bentuk siksaannya kita tidak tahu persis modelnya seperti apa. Hanya digambarkan seperti nyala api yang tidak pernah padam. Seperti itu artinya kesakitan yang tidak berhenti seperti itu ya. Tapi saya tidak mempunyai pendapat yang konkret artinya siksaannya dalam bentuk apa, saya tidak bisa menjawab itu ya. Tetapi hanya digambarkan dalam kitab suci itu siksaannya adalah kesakitan atau nyala api yang tidak pernah padam seperti itu aja. Jadi tidak ada gambaran persis bagaimana. Ya. Siang Romo, saya mau tanya Bu. Sehubungan dengan doa. Itu waktu saya punya papa meninggal tahun 87. Ya. Itu waktu dia meninggal sampai sekitar 10 tahun berturut-turut itu Romo. Saya hampir tiap minggu itu saya mimpi papa saya. Ya, itu kenapa saya bilang sampai sekitar 10 tahun? Karena saya waktu itu 87 papa meninggal, terus saya sempat tinggal di Makassar hampir 12 tahun. Nah, itu berturut-turut dia itu datang lewat mimpi seperti yang Romo tadi bilang. Semua kejadian yang akan terjadi Romo, papa saya itu dia sudah kasih pesan duluan ke saya. Cuma memang waktu itu saya sama sekali nggak menyadari. Tapi setelah dia mimpi, ternyata ada kejadian yang mirip dengan apa yang dia pesankan ke saya. Sampai kerusuhan Makassar belum terjadi itu pun papa saya sempat kasih saya mimpi waktu itu. Memang mimpinya itu enggak letterlock langsung gitu Romo. Yeah. Nah, mau kerusuhan dia cuma bilang gini, kamu secepatnya keluar dari Makassar. Cuma itu toh. Nah, saya kan enggak bisa mengartikan mimpi. Dan akhirnya setelah 10 tahun dia enggak pernah datang lagi. Nah, lalu ada satu hal lagi Romo, itu teman saya di Makassar, dia sudah meninggal dunia. Saya selama hidup itu kita hanya dekat lewat persekutuan doa. Tapi tiba-tiba Romo, tahun kemarin, ini kejadian kan sudah lama sekali Romo. Saya meninggalkan Makassar itu tahun 2005. Nah, tiba-tiba tahun lalu Romo, dia datang lewat mimpi saya, ibu ini. Dia nunjukkan muka dan dia tidak bicara apapun. Jadi akhirnya saya doakan dia. Nah, Romo, selama ini saya juga tidak tahu asal mulanya bagaimana Romo. Saya dalam doa harian saya ini saya mendoakan banyak orang yang masih hidup hari ini maupun yang sudah meninggal. Dan secara aneh itu banyak sekali mereka itu tiba-tiba titip doa ke saya. Ya terus saya doakan. Sampai kadang-kadang saya dapat nama-nama itu
kadang-kadang bukan secara langsung, Romo. Pada saat saya doa meditasi, kontemplasi, itu kadang-kadang saya dapat muncul nama dan terus saya doakan. Nah ini saya minta saran dari Romo, apakah artinya begini Romo, jadi tiap hari itu jadi satu habit ya, bahwa nama-nama itu secara otomatis saya tetap doakan sampai sekarang, dan memang Tuhan yang artinya dari kuasa Tuhan sendiri hampir tidak ada satu nama pun yang luput gitu Romo. Nah, orang-orang yang sudah meninggal ini bagaimana Romo? Apakah mereka memang komunikasi secara kepada saya lewat mimpi? Terima kasih Romo. Ya, oke. Terima kasih Bu, saya jawab. Saya menjawabnya sebagai seorang Romo, bukan penafsir mimpi ya. Ya, jadi sangat-sangat mungkin mereka yang sudah meninggal itu memberi pesan kepada kita. Tadi dalam renungan tadi kan saya katakan bahwa antara kita yang ada di dunia dengan mereka yang sudah meninggal itu kan tidak terpisah. Ada yang namanya konsep persekutuan para kudus. Persekutuan para kudus itu adalah persekutuan atau komunitas antara kita yang masih hidup di dunia ini dengan mereka yang sudah bahagia di surga. Kita dengan mereka itu terpisah secara fisik, tetapi iman kita, lalu persekutuan kita dengan mereka tidak terpisah. Ya, jadi sangat mungkin ketika papanya ibu tadi papanya ibu tadi mengatakan bahwa datang dalam mimpi memberi pesan, udah pergi saja dari Makassar seperti itu. Sangat mungkin, hal itu sangat mungkin, karena mereka masih mencintai kita, mereka tetap dalam kesatuan dengan kita, dan mereka mencintai kita, artinya memberikan pesan-pesan yang baik untuk kita. Pasti ada ya, seperti itu. Maka kan saya katakan antara mereka dengan kita tidak terpisah, tetapi masih dalam persekutuan para kudus. Sangat mungkin mereka datang kepada kita memberi pesan-pesan yang baik. Maka kalau kita berdoa kan juga, kalau ya Tuhan, kalau saudara-saudariku, misalnya papa, mamanya sudah ada di surga dan dekat dengan Engkau, biarlah mereka menjadi pendoa bagi kami yang masih berjuang di dunia ini. Artinya mereka dengan kita tidak pernah terpisah, tidak pernah terputus hubungannya, tetap ada satu relasi, yaitu persekutuan Pak Kudus, dan kita dibantu oleh doa-doa mereka karena mereka sudah dekat dengan Allah. Itu sangat mungkin. Lalu yang kedua, jawaban dari pertanyaan yang kedua tadi, bahwa ketika kita didatangi oleh entah orang yang kenal atau tidak kenal untuk mendoakan, itu juga sangat-sangat mungkin ya. Misalnya, ada banyak kejadian di mana ketika kejadian misalnya tsunami atau kejadian yang menghancurkan satu desa, kenapa kok desa itu menjadi sangat, misalnya dulu di Jogja itu ada satu desa dibabat habis oleh Gunung Merapi yang meletus itu ya. Kenapa kok desa itu kok menjadi sangat angker ya? Banyak sekali penampakan, macam-macam jadi angker seperti itu. Sebenarnya bukan angkernya sih, tetapi lebih pada mereka itu menampakkan diri karena tidak ada yang mendoakan. Ya. Tidak ada yang mendoakan. Jadi mereka butuh amal rohani kita. Jadi ketika ibu didatangi, mungkin ketika dalam kontemplasi, dalam doa didatangi entah siapa nggak tahu namanya, atau kemudian dia memperkenalkan diri dan meminta amal rohani berupa doa-doa itu, doakan saja. Itu adalah sebuah tindakan yang sangat mulia bagi mereka. Karena mereka yang tidak punya keluarga, mereka yang tidak terperhatikan, mereka tidak ada yang mendoakan, itu mereka sangat merindukan doa-doa kita semua. Maka, baik bagi kita semua, ketika dalam doa-doa itu, kita juga berdoa, disisipkan dalam doa-doa kita. Misalnya kita mendoakan arwah keluarga kita gini-gini, dan juga arwah mereka yang masih di api penyucian dan membutuhkan doa-doa kami, entah siapapun itu. Tanpa kita menyebut namanya, kita mendoakan untuk mereka yang masih membutuhkan doa-doa kita di api penyucian. Begitu Ibu. Ya. Baik, Romo, ini ada yang bertanya, dibaca ya. Ya. Pada saat jiwa itu ada di api pencucian, apakah dia masih punya kehendak? Contoh misalnya kehendak menyatu dengan Allah atau mungkin kehendak menolak Allah. Lalu apakah jiwa di api pencucian itu hanya bisa pasrah saja
atau hanya mengandalkan doa-doa dari kerabat atau hanya mengandalkan kerahiman Allah saja? Ya, oke. Yang saya katakan tadi, mereka yang ada di api penyucian itu adalah satu tahap menuju ke surga ya. Jadi mereka sudah menjawab undangan Allah, mengatakan, ya Tuhan, saya mau bersatu dengan Engkau. Tapi karena dosa-dosa itu, maka mereka tidak bisa langsung ke surga. Ada proses pemurnian di api penyucian atau di purgatori itu. Sedangkan mereka yang menolak Allah tidak melewati purgatori langsung masuk ke neraka. Seperti itu. Tidak sampai kepada Tuhan. Jadi yang di purgatori itu mereka yang masih merindukan kesatuan dengan Allah. Mereka yang menjawab, ya Tuhan, aku ingin bersatu dengan Engkau di surga. Nah, prosesnya di api penyucian ini, lama atau singkatnya tadi kan tergantung 3 tadi ya. Jadi, mereka di api penyucian itu seperti di pengadilan. Seorang terdakwa kan tidak bisa apa-apa kan? Dibacakan kejahatannya ini dan itu dan sebagainya, dia kan diam saja, tidak bisa membela diri. Maka, yang meringankan terdakwa di pengadilan itu adalah misalnya, dia hukumannya diperingan karena sikapnya yang baik. Dulu ketika dia masih di luar itu dia murah hati pada orang lain. Itu diperhitungkan untuk mengurangi hukuman di pengadilan itu kan ya. Jadi hakim kan memperhitungkan hal-hal baik yang dilakukan oleh si terdakwa itu. Demikian pula jiwa yang di api penyucian itu juga apa yang telah dilakukan, hal-hal baik yang telah dilakukan di dunia itu sungguh-sungguh diperhitungkan oleh Allah. Sehingga semakin banyak hal baik dilakukan dan semakin sedikit dosa dan kesalahan, hal buruk dilakukan, maka waktu di api penyucian itu semakin sedikit. Apalagi ditambah dengan yang namanya doa-doa dari saudara-saudarinya yang mencintai, yang masih hidup di dunia. Karena kita yang ada di dunia ini adalah lawyer-lawyer mereka, adalah pengacara-pengacara mereka yang membela mereka, meyakinkan Allah supaya bermurah hati, mengurangi hukuman dosa mereka, atau bahkan menghilangkan hukuman dosa supaya cepat masuk ke surga. Begitu Ibu. Ya, itu tadi yang ada dari ya. Pak Adi Romo, mungkin lagi tanya sebentar. Ya. Silakan Pak Hadi Sudirman. Ya, terima kasih. Apakah dapat dengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Oh ya, terima kasih Romo. Romo begini, tadi Romo mengisahkan dari Lukas 16 itu, Lazarus dan orang kaya itu kan tanpa melalui purgatorium. Jadi langsung di hadapan Allah, yang Lazarus di pangkuan Abraham, yang orang kaya mengalami penderitaan. Ya. Nah, dengan penjelasan Romo tadi, di purgatorium itu ada pengadilan. Apakah juga nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua ada pengadilan lagi? Yang pertama itu, yang kedua, bagaimana di mana arwah-arwah orang yang sudah meninggal yang belum masuk di purgatorium gitu. Jadi ketika orang meninggal itu apakah orang percaya, terutama orang percaya kepada Yesus, orang yang meninggal itu ada yang langsung ke surga, ada yang di purgatorium. Jadi orang itu tidak bersih amat, masih ada dosanya sedikit-sedikit sehingga perlu disucikan, perlu dibersihkan di purgatorium. Nah, setelah selesai dengan doa-doa kita, dia masuk ke surga, apakah nanti juga mengalami kebangkitan juga pada akhir zaman? Terima kasih. Ya. Oke. Saya menjawab dari yang belakang dulu ya Pak ya. Bahwa Allah, Tuhan Yesus, itu mempunyai hak prerogatif untuk melepaskan atau menghilangkan hukuman denda dari orang itu, dari seseorang ya. Misalnya, salah seorang penjahat yang disalib bersama Yesus, kan yang dia beriman kepada Yesus, saat ini juga kamu akan ada bersamaku di surga ya. Sebenarnya, karena dosa manusia semuanya harus mempertanggungjawabkan dosanya itu. Mempertanggungjawabkannya di mana? Di api penyucian itu.
Api pencucian istilahnya itu saya tidak katakan seperti di pengadilan dalam arti letterlux pengadilan ada apa namanya kayak pengadilan di dunia itu tidak ya. Artinya ya gambarannya seperti itu ya. Artinya bahwa karena dosa manusia harus mempertanggungjawabkan dosanya. Tetapi Tuhan Yesus mempunyai hak prerogatif untuk boleh mengambil seseorang lepas dari tidak melewati purgatorium langsung masuk ke surga. Misalnya, Bunda Maria kan diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya, tidak melalui purgatori ya, seperti itu. Jadi, hak prerogatif dari Tuhan Yesus sendiri untuk melakukan itu. Tetapi pada umumnya kita manusia akan melewati yang percaya kepada Tuhan Yesus akan melewati purgatori dulu sebelum masuk ke surga. Ya. Terus jiwa ya di mana sebelum purgatori. Jadi ketika orang meninggal ada dua, Pak. Ada dua jalur ya. Yang pertama yang tidak percaya langsung jalurnya tidak sampai pada Tuhan, yaitu jalurnya ke neraka. Kita sebut sebagai neraka ya. Ya. Terus jalur yang pertama karena tidak percaya maka tidak ketemu Tuhan, artinya mereka langsung ke neraka. Yang kedua, jalur yang kedua, mereka percaya kepada Tuhan, tetapi karena ada hambatan dosa, maka perlu dimurnikan dulu, diproses dulu, dibersihkan dulu dosanya, di purgatori itu baru kemudian boleh masuk ke surga. Begitu ya Pak ya. Itu yang kedua. Lalu yang pertama, di pengadilan akhir, artinya bahwa mereka yang sudah lepas, sudah bersatu dengan Allah di surga, mereka tidak menghadapi pengadilan akhir lagi. Sebenarnya kalau dikatakan nanti di akhir zaman akhir zaman itu artinya semua yang masih di purgatori, mereka yang masih hidup akan menghadapi pengadilan. Tetapi mereka yang sudah menghadapi pengadilan, lepas dari purgatori, sudah masuk ke surga, mereka tidak lagi menghadapi itu karena sudah lepas, sudah bebas, sudah menghadapi pengadilan itu. Ya, gitu Pak. Saya mau nanya. Mas Yang Lucy. Kalau seandainya ada orang itu di masa hidupnya dia kan tidak percaya pada Tuhan, tapi ketika dia mengalami pertobatan, dia langsung mau dibaptis, ya kan? Ya. Apakah setelah dibaptis itu dia langsung masuk ke surga, atau di api penyucian, atau di penghakiman yang terakhir tadi, Mo? Oke. Ya, pembaptisan itu menghapuskan semua dosa asal ya. Jadi dengan dibaptis maka seluruh dosa asal itu dihapuskan. Tetapi ketika kita dibaptis, ya kita tetap harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita. Masuk akal ya? Artinya fair. Ketika kita berdosa, saya bersalah, maka saya harus mempertanggungjawabkan kesalahan saya. Ya. Jadi ketika dibaptis, dosa-dosa asal kita dibersihkan, dibebaskan dari dosa asal, tetapi dosa kita selama di dunia ini itu harus dipertanggungjawabkan. Ya. Tapi kunci yang paling utama adalah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, itulah menjadi kunci yang membuka orang tersebut cepat masuk ke surga. Ya, iman itu yang menjadi kunci. Tetapi tetap mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tindakannya selama di dunia ini. Itu yang dinamakan Allah itu Maha Adil. Ya. Apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Begitu Bu Lucy. Oke. Saya bacakan aja ya Romo, ini beberapa yang menulis pertanyaan di chat. Dalam novena kerahiman ilahi disebutkan silih untuk jiwa-jiwa di purgatori. Silih itu bentuknya apa Romo? Apakah doa saja atau tindakan dari kita yang masih hidup ini? Ya. Silih itu bisa berupa doa-doa kita, bisa berupa mati raga kita, misalnya kita berpuasa, saya berpuasa setiap Senin dan Kamis untuk khusus mendoakan jiwa, misalnya kakek saya, nenek saya sudah meninggal, betul. Jadi silih dapat berupa doa, dapat berupa mati raga, dapat berupa tindakan kasih, ya, tindakan kasih yang saya intensikan untuk yang bersangkutan yang membutuhkan silih itu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Ya. Lalu ada juga yang bertanya bagaimana caranya berdoa untuk para leluhur, terutama yang tidak tahu namanya. Oh ya. Ya. Leluhur dalam arti kakek nenek kita, buyut kita,
yang kita bahkan belum bertemu muka dengan muka ya. Ya, ini saya bacakan pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini, Romo. Ya, dalam arti ketika kita mengenal secara pribadi yang bersangkutan, kita mempunyai ikatan emosi dengan yang bersangkutan. Tetapi ketika dengan keluarga kita yang tidak kita kenal, bahkan tidak kita jumpa, misalnya dengan kakek saya belum pernah ketemu ya, tidak masalah kita berdoa untuk mereka. Meskipun tidak tahu namanya, kita menyebut di dalam hati kita, leluhur saya seperti ini, suruh saya ini itu ya, tidak tahu namanya, itu tetap doa kita terarah kepada mereka, meskipun tidak tahu namanya. Ya, misalnya juga ya, dalam doa-doa kita, ya Tuhan, saya berdoa untuk saudara-saudari kami yang masih di api penyucian dan mendambakan amal rohani kami. Kan kita tidak tahu siapa mereka, ya. Mereka yang tidak punya keluarga, mereka yang tidak mempunyai seorang yang mendoakan, sehingga mereka menunggu orang yang bermurah hati mendoakan mereka. Kan kita tidak kenal mereka. Sah-sah saja, tidak ada masalah kita mendoakan mereka yang tidak kita kenal namanya bahkan, ya. Itu tetap doa kita, tetap intensi kita untuk mereka akan tetap kena kepada mereka. Seperti itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Romo. Saya berharap dengan segala keterbatasan kita, segala kita masih dalam coba-coba ini, semoga dengan mau jembret, mau gebret, mau nggak dengar, tetapi tetap mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur dan menyembah Tuhan. Amin. Baik, ya. Ada pengumuman mungkin, silakan dari host untuk tampilkan pengumuman. Kita minggu depan kembali bersekutu. Jadi selama masa karantina ini, stay at home ini, kita tetap bersekutu setiap Sabtu jam 10. Jadi kita bukan 2 minggu sekali, tetapi kita setiap Sabtu jam 10 kita akan bersekutu, dan kita berharap minggu depan suaranya nggak jebret lagi, sehingga kita bisa sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Minggu depan pembawa firman-nya Pak Stefanus Dinoto, kita biasanya tahunya dia Steve Wan, sama di tempat yang sama, di alamat yang sama untuk Avila. Ada pengumuman lagi, Wan? Lalu Bapak Ibu sudah terkasih, ini rangkaiannya ya, rangkaian kita, tema kita untuk PD. Lalu kita PD Avila, mungkin yang belum bergabung di IG-nya, semuanya pakai nama PD PKK Santa Teresa Avila. Kita ada box doa, jadi kalau butuh didoakan, ini ada di IG kita. Lalu di YouTube kita juga ada setiap seminggu 2 kali kita ada pengajaran. Jadi diusahakan setiap Rabu dan Sabtu kita upload pengajaran baru, 15 menit bersama Avila. Lalu di IG kita juga ada Manila, makin dekat dengan Avila, untuk kita tahu bagaimana profil dari pelayan-pelayan Avila. Baik, kita bertemu minggu depan, Sabtu jam 10. Romo, tolong ditutup dengan berkatnya, Romo. Ya, oke. Malah kita berdoa dan kita mohon berkat Tuhan. Allah Bapa yang berkasih, terima kasih atas waktu yang boleh kami terima darimu untuk boleh bersekutu. Meskipun kami menghadapi hambatan untuk berjumpa muka dengan muka, tetapi kami tidak kehilangan semangat untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau di dalam persekutuan siang hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu itu, dan kami mohon berkat-Mu untuk seluruh keluarga kami dan juga pekerjaan kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara-saudari sekalian, hidup kita, keluarga, pekerjaan, rencana-rencana dan niat-niat baik kita senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih saudara terkasih. Sampai ketemu Sabtu depan, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya, boleh bicara semuanya. Terima kasih Romo, terima kasih semua.